Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ini saya lagi berada di hutan Blora. Ini hutan Blora yang terkenal sangat angker sekali. Banyak kejadian mistis di sini, mulai dari bis yang masuk ke dimensi lain lalu tiba-tiba berada di tengah hutan Blora. Lalu ada orang yang touring, terus malam harinya mampir di warung tengah alas itu, katanya warung gaib lur. Terus ada lagi supir truk yang ada di yang waktu lewat alas Blora itu, ceritanya pas lagi tikungan itu kena kabut ya lur, kena kabut karena ada demit yang lewat. Di hutan Blora ada warung angker lur, ada warung angker itu, warung terbengkalai itu, warung kuntilanak lur. Dan ada seorang warga yang lagi punya hajat lur, dia mau nanggap ketoprak di rumahnya, namun pada saat ketoprak itu diundang malah dia pentas di rumah angker ya lur, di rumah angker yang berada di Blora tersebut lur. Nah itu sudah ditungguin warga di rumahnya karena ada hajatan, tapi ketoprak itu ternyata dia bermain di hutan lur, di hutan yang angker itu, karena perasaan tim ketoprak tersebut dia pentas atau manggung di rumah yang punya hajat tersebut lur. Tapi kenyataannya sudah ditunggu-tunggu oleh seorang yang punya hajat, namun itu belum datang lur ya. Tapi ternyata dia pentas ketoprak itu di alam gaib, warung Blora yang terkenal angker tersebut ya lur ya. Dan ada juga salah satu pengendara motor yang tersesat di hutan Blora tersebut selama 2 hari ya. Tiba-tiba seorang pengendara tersebut tidak sadarkan diri dan dia seperti tertidur itu di hutan Blora selama 2 hari. Nah setelah itu warga sekitar mencari dan menemukannya dalam kondisi seperti tertidur dan dibangunkan oleh warga tersebut. Akhirnya pengendara yang 2 hari nginep di hutan itu bisa dibangunkan. Oke lur, ini jadi ceritanya ada sebuah truk yang mau ngangkut barang ke Malang ya lur. Nah ini jadi 2 orang supir driver mau melewati alas Blora. Nah sampai Wirosari dekat alas Blora, supir tersebut ngantuk ceritanya lur. Nah setelah ngantuk, karena supir tersebut agak sudah ngantuk itu, jadi gantian lur. Nah yang supir cadangannya ini memang belum bisa membawa mobil. Jadi setelah sampai pertigaan antara Randuk Datung dan Blora, mereka bertukar posisi lur. Nah setelah mereka bertukar posisi, akhirnya mereka akan melewati alas Blora yang angker. Nah setelah supir cadangan tersebut berganti posisi, namun supir cadangan tersebut tidak tahu jalan. Sudah diingetin sama temannya yang sudah ngantuk, bro kamu tuh nggak tahu jalan. Nggak apa-apa, kata supir cadangan tersebut, nanti saya pakai GPS gitu. Nah setelah itu yaudah, tapi tetap hati-hati, nanti tetap saya pantau pokoknya waktu melewati
hutan tersebut ya. Ternyata temennya itu, supirnya, sudah punya perasaan yang tidak enak sebelum masuk hutan Blora, karena dengan ciri-ciri temennya yang menggantikan itu ada suaranya yang sudah berbeda, seperti bukan karakter temennya dia, tapi seperti suara sudah orang lain atau sudah kerasukan makhluk lain. Begitu masuk hutan Blora, nah itu belum jauh dari kota ya. Setelah masuk hutan Blora itu posisi truk melewati tikungan lur. Nah, truk itu sebetulnya posisi melewati menikung lur, tapi pandangan supir yang menggantikan dia itu posisinya seperti jalan lurus lur. Nah, seperti jalan lurus. Jadi setelah itu yang mengawasi temannya yang sedang nyupir itu langsung digebrak itu dashboard mobil truk ya. Jadi setelah itu lalu dia kaget lur. Dia kaget karena sebetulnya jalannya belok tapi pandangannya dia lurus. Nah, itu salah satu kejanggalan misteri yang ada di hutan Blora. Nah, sekitar kurang lebih 5 kilo ya, 5 kilo dari tikungan maut tersebut. Jadi setelah dia lolos dari tikungan maut, dia jalan lagi setelah kurang lebih 5 kilo, akhirnya ada turunan. Nah, pada saat melewati turunan tersebut, truk itu ternyata pecah ban dan akhirnya berhenti di pinggir ya, berhenti di tepi jalan. Tapi anehnya selama truk itu berhenti tidak ada motor ataupun kendaraan yang lewat. Aneh tapi nyata ya. Jadi selama truk itu pecah ban, terus mereka berhenti karena lupa tidak bawa ban serep dan mengandalkan pertolongan dari teman satu kru atau satu PT atau satu pabriknya yang dari Jakarta itu menunggu temannya. Nah, sambil menunggu temannya ternyata si supir tersebut yang menggantikan, ternyata dia turun dari truk tersebut dan ternyata dia kepingin buang air kecil. Nah, setelah itu driver tersebut pamit kepada temannya untuk buang air kecil. Nah, setelah itu ternyata temannya buang air kecil sembarangan, tidak istilahnya pamit karena berada di hutan. Jadi karena tingkah lakunya yang sembrono juga, buang air kecil sembarangan. Lalu di situ temennya itu duduk di warung atau di sebuah gubuk yang berada di dekat truk tersebut berhenti. Nah, setelah itu perasaan temannya itu dia pesan kopi, dan sama temennya yang satunya itu pesan kopi 2 gelas. Padahal temennya yang satunya itu masih tertidur di mobil karena dia di warung itu pesan 2 kopi lalu dia minum. Setelah teman itu minum, akhirnya teman itu tidak sadarkan diri. Nah, tidak sadar perasaan dia minum bersama temannya, padahal tidak. Nah, setelah kejadian itu akhirnya teman satu PT-nya yang dari Jakarta datang melewati truk yang diberhentiin tadi. Terus tanya, "Loh,
temanmu mana yang dari Jakarta itu? Waduh, saya nggak tahu, saya juga dari tadi nyariin, tak telepon juga, ternyata HP-nya ketinggalan di truk. Jadi HP-nya nggak dibawa, orangnya pergi sendiri. Lalu karena si supir tersebut merasa tanggung jawab, akhirnya dia memutuskan untuk tetap di truk saja sambil menjaga truknya. Siapa tahu ada yang hal-hal yang tidak diinginkan, pencurian atau apa, makanya dia standby di truk tersebut. Nah, setelah itu mereka ganti ban menggunakan ban serep temannya itu. Nah, setelah itu ada mobil pick up datang menanyakan itu di sana, di warung gubuk tersebut ada orang, cuman mungkin itu temennya ya. Nah, itu coba dicek lah sama temennya yang dari Jakarta. Ternyata benar, ternyata orang tersebut adalah temannya si yang driver tadi. Lalu temannya ditelepon pada saat mengganti ban. Lalu ternyata, oh ya, nanti kalau sudah selesai ganti ban tak kesana. Ternyata sampai sana wajahnya sudah berubah, sudah pucat, sudah seperti udah kayak bukan dia lagi gitu, seperti udah kerasukan hawa-hawa di situ. Nah, setelah itu si supirnya bingung juga, padahal muatan ini mau dibongkar ke daerah Malang. Namun temennya itu masih kondisi belum stabil ya, karena kerasukan tadi. Jadi memutuskan untuk membawa sendiri muatan tersebut ke Malang. Sampainya di Malang malah dimarahin karena telat ngirim barang. Jadi setelah sampai ngirim barang di Malang dimarah-marahin, lalu dikasih alasan apapun tetap tidak terima karena barangnya sudah ditunggu. Nah, setelah proses pengiriman Malang selesai, lalu dia balik lagi ke nemuin temannya yang berada di hutan tersebut. Lalu dia bingung juga, sesampainya di situ sudah dikerumunin warga, ada sekitar 5 orang warga di penduduk sekitar tersebut. Kenapa ini? Terus lalu akhirnya memutuskan untuk membawa temannya tersebut untuk pulang karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi dibawalah temannya dia pulang ke rumahnya. Setelah di perjalanan pun dia bingung juga, temannya itu teriak-teriak sendiri, teriak-teriak seperti kepanasan atau seperti bilang sendiri seperti tidak mau ikut dan lain sebagainya. Nah, setelah itu sampai di rumah temannya, karena temannya cuman sama ibunya saja, jadi bilang ke ibunya, Bu, ini putranya kondisinya begini, ini saya cuman kemarin diajak, nah ini kondisi truknya, saya akan kembalikan lagi ke gudang atau ke perusahaan tersebut.